Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Kalau kita membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, secara umum memang kita bisa mempelajari dan memahami itu semua dengan melakukan penelitian, dengan melakukan pendidikan, dengan melakukan observasi, dan tentu saja ada tindakan, ada action dari kita untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita biasa menyingkatnya dengan iptek, ya. Tapi sebelumnya kita juga perlu memahami bahwa sebuah peradaban itu maju, mengalami kejayaan, itu biasanya karena peradaban itu dibangun dengan basic ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan negara-negara yang maju di dunia ini adalah negara-negara yang menguasai iptek tersebut. Kita melihat negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, ya, negara Jepang, Korea, Cina, adalah negara-negara sekarang yang berlomba-lomba melakukan penelitian, berlomba-lomba melakukan research, ya, atau observasi atau pendalaman kajian-kajian terkait dengan ilmu pengetahuan dan pemutakhiran teknologi, sehingga basic negara-negara yang saya sebutkan tadi itu adalah negara-negara yang menjadikan ilmu dan pengetahuan itu serta teknologi pondasi untuk membangun kemajuan bangsa mereka. Nah, Islam sebenarnya juga memotivasi umatnya atau pengikutnya atau pemeluknya untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan sebuah keniscayaan bahwa dalam Islam bagaimana sesungguhnya ilmu pengetahuan dan bagaimana teknologi, maka saya akan menjelaskannya. Kalau bicara tentang ilmu, ya, dalam bahasa Arab itu ilmu itu ya ilm, ya, alima ya'lamu ilman, ya. Jadi pengetahuan artinya, dan dalam bahasa Arab itu ilmu dan pengetahuan itu memang disamakan, ya. Jadi tidak ada perbedaan mendasar dari ilmu dan pengetahuan. Namun lain halnya di barat, dalam bahasa Inggris saja antara ilmu dan pengetahuan itu memiliki perbedaan, ya. Ilmu biasanya disebut dengan science, sementara pengetahuan mereka sebut dengan knowledge, ya. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya ilmu dan pengetahuan itu? Ya, kita mungkin tidak mempertentangkan antara ilmu dan pengetahuan itu, walaupun di dalam kajian filsafat ilmu bahwa kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Sebaliknya pengetahuan dia belum tersusun secara tersistem. Jadi ilmu di dalam Islam atau pengetahuan, ya, itu dianggap sebagai sebuah usaha sadar, ya, untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.
Menuntut ilmu ya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk merubah tingkah laku, perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran. Saudara sekalian, lalu bagaimana hukum menuntut ilmu di dalam Islam ya, atau menuntut pengetahuan ya, karena dalam Islam ilmu dan pengetahuan disamakan dalam peristilahannya. Menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya adalah wajib ya. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar ya, itu disebutkan bahwa menuntut ilmu adalah fardu ya, wajib ya, bagi tiap-tiap muslim baik laki maupun perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu. Karena ia merupakan kewajiban, maka dalam kajian fikih kita bahwa kita memahami kalau kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala, dan bila kita meninggalkannya maka kita berdosa. Karena itu kita umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, agar menuntut ilmu itu tidak hanya sekadar mendapatkan ilmu, tapi kita sedang melaksanakan ajaran agama kita agar kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah juga dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Muttafaqun alaih ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dunia atau penguasaan terhadap dunia, maka ia wajib berilmu. Dan barang siapa yang ingin selamat dan bahagia di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka ia wajib memiliki ilmu. Nah, jadi begitu pentingnya di dalam Islam bahwa untuk urusan akhirat kita harus ada ilmunya. Tapi untuk ukuran hidup kita di dunia, kebutuhan hidup kita di dunia, maka kita harus juga memiliki ilmu. Lalu di dalam Islam bagaimana hukum mengajarkan ilmu? Ya. Bagi orang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengamalkan segala ilmu yang dimilikinya, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain ketika ilmunya itu disebarkan. Makanya seorang guru mendidik muridnya, ya, seorang tua mendidik anaknya, ya, seorang kiai mendidik santrinya. Ketika dia memberikan ilmu itu, maka itu mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya dan tentu saja kemanfaatan bagi orang yang belajar dengannya. Mengajarkan ilmu memang diperintah oleh agama, karena tidak bisa disangkal bahwa mengajarkan ilmu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nabi diutus ke dunia ini pun ada tugas mengajar. Rasulullah mengatakan bu'aistu li'akuna mu'alliman, kata Rasulullah. Hadis riwayat Baihaqi, aku diutus, kata beliau, untuk menjadi pengajar. Jadi bu'aistu li'akuna mu'alliman ini artinya adalah bahwa beliau itu adalah pengajar kita umatnya, mengajar ke arah kebaikan, mengajar yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah ilmu pengertiannya secara umum, dan bagaimana ilmu di dalam Islam, dan bagaimana hukum menuntut ilmu, dan bagaimana sebaiknya ilmu itu diajarkan. Lalu bagaimana dengan teknologi? Ya, teknologi telah mempengaruhi masyarakat, ya, lingkungan dalam berbagai hal. Di kalangan masyarakat, teknologi telah membantu mengembangkan ekonomi yang lebih maju. Contohnya negara-negara yang menguasai teknologi rata-rata adalah negara yang maju. Kenapa? Karena penguasaan mereka terhadap teknologi itu membuat mereka itu menjadi negara yang maju secara ekonomi,
maju secara pendidikan, maju secara peradaban. Sehingga kemajuan yang dicapai oleh negara-negara yang menguasai teknologi itu adalah kemajuan yang mensejahterakan sesungguhnya. Buktinya negara-negara maju secara teknologi itu, secara ekonomi memang mereka kehidupannya di atas rata-rata. Lalu apa pengertian teknologi itu? Ya, teknologi itu adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Jadi teknologi itu adalah cara agar kehidupan atau kualitas hidup manusia itu lebih baik dengan ada produk baru. Jadi teknologi itu adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan secara teknis, ya. Jadi teknologi itu ilmu tentang teknik sesungguhnya, ya. Jadi ketika kita bicara teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan sesungguhnya, kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan dan memecahkan suatu masalah. Dulu kendaraan adalah hewan, ya, sapi, kuda, ya, onta, walaupun sekarang juga masih digunakan. Tapi sekarang orang kendaraan itu sudah ada mobil, bahkan sudah ada pesawat udara, ada kereta api, ada kapal selam. Bisa maju seperti itu karena manusia menguasai teknologi. Lalu bagaimana manfaat teknologi itu? Ya, teknologi itu sejak dulu sudah ada atau manusia menggunakannya. Seorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya ia ingin keluar dari kesulitan yang dihadapinya dalam hidupnya. Nah, perkembangan teknologi itu terjadi karena seseorang menggunakan akalnya. Dan akalnya itu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh manusia tersebut. Bagaimana manfaat teknologi sebenarnya dari manusia, berbuat manusia? Teknologi itu bagi manusia itu memiliki kemanfaatan. Misalnya dia menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, pemberdayaan sumber daya alam, kemudian pemberdayaan sumber daya manusia, komunikasi dan transportasi, peningkatan kesehatan, peningkatan bidang pendidikan, dan pencapaian kemakmuran. Jadi kalau manfaat teknologi itu pemanfaatan sumber daya alam. Kita bisa bayangkan bagaimana orang mencari minyak, ya, menemukan minyak itu ya dengan teknologi. Bahkan ada eksplorasi minyak di lepas pantai itu bisa dilakukan dengan teknologi. Di bawah air, di dasar laut bisa ditemukan minyak misalnya, seperti itu. Kemudian sumber daya manusia yang luar biasa. Manusia dan ilmu pengetahuannya yang dimilikinya mengeksplorasi alam ini, ya, bisa mengetahui segala sesuatu, memudahkan manusia untuk melakukannya karena penguasaan dari sumber daya manusia yang luar biasa tersebut. Kemudian juga komunikasi dan transportasi itu menjadi maju. Kita misalnya berkomunikasi, dulu orang melalui surat itu diantarkan oleh burung, surat diantar oleh petugas pos. Sekarang orang bisa berkomunikasi melalui handphone, orang berkomunikasi melalui gadget, orang bisa video call, dan itu memudahkan manusia dalam segala hal. Begitu juga dengan transportasi. Kita bisa bayangkan jemaah haji kita puluhan tahun yang lalu, ya, atau 1 abad yang lalu, itu mereka naik kapal, berbulan-bulan mereka menaikkan ibadah haji, kapal laut. Sekarang hanya dengan pesawat terbang, ya, dari kita misalnya dari baik di Jawa maupun Sumatera, embarkasi yang ada di Sulawesi, Kalimantan, ya, itu hanya dengan terbang dengan hitungan belasan jam saja sudah sampai, ya. Nah, lalu peningkatan kesehatan manusia sekarang teknologinya sudah luar biasa, ya. Orang bisa dideteksi penyakitnya hanya dengan alat yang tidak perlu harus dia dibedah. Orang sekarang tidak harus dia operasi besar, tapi hanya dengan memakai alat laser dan segala macamnya sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena peningkatan teknologi kesehatan itu
memudahkan manusia untuk sembuh, memudahkan manusia untuk berobat, dan semua itu karena kemajuan teknologi. Lalu kemanfaatan terakhir dari teknologi itu adalah pencapaian kemakmuran. Faktanya adalah bahwa penguasaan terhadap teknologi itu adalah berbanding lurus ya dengan kemajuan suatu bangsa. Ya, kita lihat saja negara-negara yang menguasai teknologi seperti negara Eropa, Amerika, Jepang, Korea sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi adalah negara-negara yang secara tingkat ekonomi dan kemakmuran mereka itu lebih bagus dari negara-negara yang berkembang, di mana masih berkutat dengan kesulitan ekonomi. Tapi negara-negara yang maju tersebut itu memang mereka teknologinya sudah luar biasa. Mulai dari teknologi mereka, komunikasi mereka, kemudian transportasi mereka gitu kan. Terus teknologi di bidang telekomunikasi, semua itu membawa kemanfaatan yang luar biasa. Lalu bagaimana manfaat teknologi dalam sudut pandang Islam ya? Dalam sudut pandang Islam, manfaat teknologi itu yang pertama adalah memperoleh kemudahan. Akal pikiran manusia mampu mendayagunakan segala yang Allah ciptakan di bumi ini. Kemampuan itu memang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya kemudahan itu bisa dicapai oleh manusia, dan itu sekedar Allah, tentu saja atas usaha penguasaan terhadap teknologi. Semua yang susah tadi itu menjadi mudah. Dulu kita masak nasi itu harus pakai api, kayu bakar, kalau lupa nasinya gosong. Sekarang tidak perlu seperti itu, mudah saja. Nasi beras dicuci, kemudian taruh di magicom ya, magic jar, dia taruh tinggal sebentar saja tanpa harus dia taruh di atas kompor, nasinya menjadi matang. Air juga begitu, dipanaskan dengan alat pemanas, airnya tidak perlu jarang air itu di atas kompor ya, tidak harus begitu. Dan dengan teknologi semua itu memudahkan manusia dalam hidupnya. Lalu manfaat teknologi itu sebenarnya yang kedua adalah manusia semakin mengenal Tuhannya ya. Artinya dengan penguasaan teknologi mestinya manusia itu semakin tahu bahwa ini semua adalah atas kehendak dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan perumpamaan kepada kita. Misalnya kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah ya, 17 sampai 21, Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Kata Allah, maka apakah kalian tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Nah, ini sebenarnya membuat kita ingin tahu ya. Manusia ingin menyelidiki, dan menyelidiki itu semua dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia dan belajar atas realitas yang terjadi di alam. Bagaimana makhluk itu diciptakan oleh Allah, bagaimana proses penciptaannya. Manusia akhirnya mengenal itu semua ya. Bahkan kita bisa teknologi sekarang jenis kelamin janin itu di dalam kandungan ibunya bisa diketahui laki dan perempuan ya, dengan di USG misalnya, mulai dari 3 dimensi sampai 4 dimensi misalnya sekarang. Bahkan ukuran beratnya pun sudah bisa diketahui ya. Nah, ini adalah dari kita berusaha mengenal Allah, dan Allah telah menunjukkan kepada kita agar proses-proses penciptaan yang ada di bumi ini itu harus kita ambil ibrah ya, kita ambil i'tibar, kita ambil sebagai sebuah pelajaran, sehingga kita menjadikan itu semua sebagai ilmu yang wajib kita pelajari. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Jadi dengan kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kualitas pengabdian kita kepada Allah mestinya lebih meningkat ya.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam surah Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Seluruh aktivitas hidup manusia hendaknya diwujudkan sebagai pelaksanaan pengabdian kepada Allah. Diniatkan untuk mentaati aturan Allah, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diberikan oleh Allah, dimaksudkan untuk memperoleh ridho Allah. Nah, kalau kita misalnya memiliki ilmu, lalu ilmu itu menjadi kita tawadhu, makin kita rendah hati kepada Allah, nah itu semakin baik. Jangan sampai justru karena penguasaan terhadap teknologi itu membuat manusia semakin sombong, membuat manusia merasa dirinya bisa melakukan segala sesuatu dan melupakan Tuhan yang telah memberikan itu semua. Kan biasanya orang yang merasa dirinya pinter itu seakan-akan wah Tuhan tuh tidak ada, yang pintar adalah manusia, ilmu itu ilmu manusia. Inilah yang harus kita jauhi. Saudara sekalian, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, dan semua itu di dalam Islam sudah diatur bagaimana ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang wajib kita kuasai dan dalam rangka pengabdian dan keimanan kita kepada Allah agar menjadi lebih baik lagi. Demikian, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.